As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Sahabat LC, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan penuh kebarokahan, penuh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan seputar biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita kenal dengan istilah sirah nabawiyah. Kita masih akan melanjutkan pembahasan seputar pengantar ilmu sirah nabawiyah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa definisi dari sirah nabawiyah. Ya, ini saya ulang kembali bahwa sirah nabawiyah artinya adalah sebuah ilmu yang membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Membahas juga kejadian-kejadian penting yang terjadi di zaman kehidupan beliau. Kemudian juga diceritakan tentang peperangan-peperangan yang dialami oleh Nabi serta peristiwa-peristiwa yang lainnya. Dalam sirah nabawiyah juga kita akan diajak menyelami tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Dan banyak hal lagi yang dibahas di dalam sirah nabawiyah. Kemudian kita juga berbicara pada pertemuan yang lalu tentang apa faedah kita untuk mempelajari sirah nabawiyah. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan banyak sekali faedah. Di antaranya kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang sosok idola yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani dari segi keimanan, dari segi akidah, dari segi akhlak. Karena memang demikianlah Nabi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik untuk kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik untuk kalian. Dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan lebih mencintai beliau, dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peribadatan. Semakin besar rasa cinta kita kepada beliau, maka akan semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak faedah-faedah yang kita sebutkan. Silahkan bisa disimak di video yang sebelumnya. Ya. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan membahas apa keistimewaan sirah nabawiyah dibandingkan dengan sirah yang lainnya. Seperti pada pekan yang lalu kita membahas bahwa sirah itu artinya adalah menapak tilasi biografi kehidupan seseorang. Ya, dan ini adalah makna atau definisi secara umum. Oleh karena itu, ya, digandengnya kata sirah dengan an-nabawiyah yang berarti merujuk kepada an-nabi. Ya, sirah an-nabawiyah, berarti siratun nabi. Dia adalah biografi kehidupan nabi. Nah, ketika tidak digandengkan dengan kata nabi, maka ini bisa merujuk kepada siapa saja. Bisa saja misalkan seseorang membuat biografi tokoh tertentu dan ditulislah buku itu namanya sirah fulan. Ya, kita membuat misalkan sejarah kehidupan Jenderal Sudirman, ya. Dari sejak dilahirkan sampai dengan wafat, kemudian pertempurannya melawan Jepang, melawan Belanda dan yang lain-lainnya. Maka bisa ditulis buku itu judulnya Sirah Jenderal Sudirman. Karena sirah artinya adalah biografi kehidupan seseorang dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Gitu. Jadi walaupun tidak dinamakan dengan sirah, ya pada hakikatnya buku yang mengumpulkan peri kehidupan seseorang itu dinamakan sirah. Ya. Dan begitu banyak orang yang sudah membuat biografi, baik dituliskan oleh orang lain yang disebut dengan biografi, atau dituliskan oleh dirinya sendiri yang disebut dengan autobiografi, gitu ya. Nah, berarti ini buku banyak sekali, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan buku biografi atau buku sirah, ya. Tetapi
sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan, kespesialan dari biografi kehidupan Nabi atau sirah nabawiyah dibandingkan dengan sirah-sirah manusia-manusia yang lain. Ya, dikarenakan memang sangat istimewa sekali sirah nabawiyah ini jika dibandingkan dengan peri kehidupan atau cerita kehidupan dari manusia manapun. Nah, kita akan menyebutkan di antara keistimewaan sirah nabawiyah dibandingkan dengan sirah yang lainnya. Yang pertama apa? Yang pertama, sirah nabawiyah adalah kisah kehidupan insan terbaik yang pernah ada. Ya. Jadi kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan kisah manusia terbaik dan termulia di sepanjang masa. Ya, sejak zaman Nabi Adam bahkan sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Karena keistimewaan, keunggulan Rasulullah SAW tidak ada yang bisa menyainginya. Ya, karena beliau terbaik dalam segala hal. Karena biasanya orang itu memiliki spesialisasi. Ya, ada orang yang terbaik dari segi misalkan perjuangannya melawan penjajah. Ada orang yang terbaik misalkan karena kecerdasannya. Ada orang yang terbaik karena sebab-sebab yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad SAW menghimpun kriteria-kriteria yang terbaik yang ada pada manusia. Beliau adalah manusia yang terbaik di dalam segala bidang. Dalam peribadahan, di dalam keberanian, di dalam kedermawanan, di dalam kesabaran, di dalam kecerdasan, di dalam kerendahan hati, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa simpulkan kalau kita mempelajari kehidupan beliau dengan sangat detail. Tidak ada yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan demikian juga di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata Islam, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencapai satu derajat yang mustahil bagi manusia yang lainnya itu akan menggapai atau menyamai, apalagi sampai mendahului Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagai gambaran, inilah beberapa sederet keistimewaan Nabi dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, ya. Itu di peristiwa Isra Mi'raj itu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti biasanya yaitu melalui malaikat Jibril. Ya. Kemudian keistimewaan yang lainnya, bahwa kehidupan Nabi ini adalah kehidupan yang istimewa. Kisah-kisah kehidupan beliau semasa beliau menjadi Nabi, ya, bahkan di seluruh kehidupan beliau ini adalah suatu kisah kehidupan yang istimewa. Memiliki nilai yang sangat berharga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan umur beliau. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La umruka innahum lafi saqratihim ya'mahun." Ya. Demi umurmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Ya, di sini la umruka, ya, demi umurmu. Ya, dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali dengan sesuatu dari makhluknya, kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan. Sesuatu itu memiliki kespesialan yang tidak ada pada yang lainnya. Seperti misalkan Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu malam. Ya, ini adalah makhluk-makhluk Allah yang istimewa. Maka ketika Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad, berarti umur Nabi Muhammad, kehidupan beliau adalah kehidupan yang istimewa. Ya, kehidupan yang terbaik sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kehidupan beliau, ya. Kemudian saking istimewanya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan menegakkan hisabnya, perhitungan amal para hamba, kecuali setelah Nabi Muhammad SAW menuntaskan pemberian syafaatnya. Seluruh umat tidak akan masuk surga, maksudnya penduduk surga tidak akan masuk ke dalam surganya, ya,
kecuali setelah Nabi telah memasukinya. Ya. Kemudian beliau adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan Nabi, kita sedang berbicara tentang kehidupan manusia yang terbaik. Kita akan berbangga kalau kita misalkan membahas tentang orang-orang yang berpengaruh di dalam sejarah. Saya sudah baca tuh ya bagaimana hebatnya misalkan ya biografi pendiri negara anu ya atau penemu mesin ini, ternyata kehidupannya begini ya. Oh, kita bangga. Karena apa? Karena kita sudah membaca kehidupan dia dalam buku, gitu ya. Nah, maka mereka itu yang tadi kita katakan pendiri sebuah negara, penemu sebuah penemuan-penemuan teknologi, gitu ya. Itu jauh ya derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Maka harus kita berbangga dan bersemangat untuk mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di hadapan manusia tadi seperti kita katakan, juga dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kedudukan yang tinggi luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi keistimewaannya adalah membahas manusia yang terbaik dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Ya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduduki posisi dan keistimewaan yang luar biasa. Ya, yang kedua, keistimewaan dari sirah nabawiyah adalah bahwa kisah kehidupan beliau ini sangat lengkap, bahkan mencakup segala aspek kehidupan. Ya, karena kalau kita melihat, ya, misalkan tokoh-tokoh dunia sekarang ini yang hebat-hebat atau yang sangat terkenal, ya, mereka ini baik biografi yang ditulis oleh orang lain ataupun dirinya sendiri itu biasanya tidak lengkap, gitu ya. Tapi kehidupan Nabi ini sangat lengkap sekali sejak beliau dilahirkan, bahkan kondisi masyarakat sebelum beliau dilahirkan itu juga diberikan penjelasan. Ya, misalkan Mekah yang saat itu berada di daerah Jazirah Arab sedang diselimuti kabut tebal kesyirikan, penyembahan terhadap berhala, ya, kemudian dukun-dukun, hurafat-hurafat yang ada di sekitarnya begitu meruat, ya, begitu benar-benar meliputi masyarakat Mekah. Itu dijelaskan. Ada kejadian-kejadian penting sebelum Nabi dilahirkan. Misalkan hancurnya pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ditemukannya kembali sumur Zam-Zam setelah ratusan tahun sumur itu menghilang. Nanti insya Allah kita akan membahas ini, gitu ya. Nah, ini dijelaskan, ya. Kemudian juga bagaimana beliau lahir, bagaimana masa kecil beliau, bagaimana masa remaja beliau, apalagi setelah beliau Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul setelah usia 40 tahun. Jadi lengkap sekali. Ya, coba kita baca, banyak sekali para ulama yang menulis buku sirah itu bukunya tebal-tebal. Ya, kenapa? Karena memang banyak yang harus diceritakan, gitu ya. Banyak yang harus diceritakan. Jadi sangat lengkap. Begitu juga lengkap peran-peran yang dilakukan oleh Nabi. Beliau waktu masa kecilnya kayak apa? Ya, jadi beliau adalah teladan bagi anak-anak kecil, bagi anak-anak remaja ataupun para pemuda, bahwa beliau adalah sosok yang mandiri. Beliau adalah sosok pemuda yang tidak mau tangannya menengadah, ya, meminta kepada orang lain, tapi beliau Rasulullah SAW sejak kecilnya adalah mandiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing, beliau bekerja sebagai penjual dagangan dari milik penduduk ataupun saudagar orang-orang Mekah, gitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau Rasulullah SAW. Beliau kemudian menjadi seorang pemuda yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Beliau selalu isytirak, beliau berikut serta, berperan di dalam kejadian-kejadian penting yang terjadi di masyarakatnya. Perjanjian-perjanjian damai, ya, renovasi Ka'bah, ya. Pokoknya yang positif beliau selalu ikut. Gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, beliau juga adalah sosok kepala rumah tangga. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya. Bagaimana menjaga keluarganya dengan baik, menjaga fitrah mereka, dan menumbuhkan keimanan di tengah-tengah mereka. Beliau Rasulullah SAW adalah seorang guru juga bagi para sahabatnya. Membina para sahabatnya yang mereka tadinya, seperti kita ketahui, ya,
berada pada titik nadir, titik yang paling rendah dari segi akidah, akhlak dan yang lainnya. Lantas kemudian beliau dengan penuh kesabaran mendidik mereka sehingga mereka menjadi orang yang bersih hatinya, baik akidahnya, akhlaknya benar-benar akhlak Al-Qur'anul Karim, ya, sehingga mereka menjadi generasi yang berjaya. Dan itu adalah menunjukkan bagaimana kepiawaian beliau membina mereka. Kepiawaian beliau mengajarkan ya agama Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Ya, jadi beliau seorang guru. Beliau Rasulullah SAW itu ikut serta di dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Puluhan perang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang berbeda-beda. Kadang menang, kadang kalah kemudian menang, kadang menang kemudian kalah, ya. Dan berbagai macam peperangan-peperangan yang lainnya yang menunjukkan Nabi adalah seorang ahli strategi militer. Gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil. Jadi selain memang kisah kehidupannya lengkap, perannya juga lengkap. Ya. Nah, ini jarang sekali kita temukan, bahkan mungkin tidak ada yang selengkap ya dan sedetail dan sebanyak peran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ini keistimewaan yang kedua, ya. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwa kisah kehidupan Nabi terjamin keotentisasinya, terjamin keasliannya. Ya, kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada kita lewat jalur ilmu yang ilmiah, yang bisa dicek kebenarannya, yang bisa dicek siapa pembawa ceritanya. Kalau cerita-cerita itu adalah diriwayatkan oleh orang-orang yang kuat hafalannya, yang kuat menjaga riwayatnya, maka itu akan diterima. Ya, tetapi kalau yang meriwayatkannya ini terkenal pelupa, ya, ataupun mungkin punya maksud-maksud yang lain, tidak akan bisa diterima. Jadi kita terima memang dalam bentuk kisah kehidupan, ya. Tapi para ulama zaman dahulu mereka menyeleksinya. Ya, mereka memasukkan apa-apa yang sesuai dengan standar ilmiah menurut ilmu hadis, ya, dan apa yang tidak bisa dimasukkan. Baik yang sahih, yang hasan itu dimasukkan. Ya. Adapun yang lemah kalau misalkan itu memiliki bukti yang kuat, ya, ataupun juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih ataupun yang hasan, maka para ulama ada yang mereka masih memasukkannya. Tapi mereka sama sekali tidak memasukkan riwayat-riwayat yang sangat lemah atau riwayat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih atau riwayat-riwayat yang palsu, apalagi yang palsu, semuanya disingkirkan. Ya. Nah, ini penting sekali karena banyak sekali biografi kehidupan seseorang yang ditulis puluhan tahun setelah yang ditulis biografinya itu wafat. Bahkan ada tokoh-tokoh yang lainnya ratusan tahun baru ditulis. Gimana? Ya, padahal dia nggak hadir menyaksikannya. Ya, tiba-tiba ditulis kisah kehidupannya kayak gitu. Ya, sementara riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW, siapa yang menyaksikannya, siapa yang mendengarnya, itu jelas. Kemudian dia ceritakan, berarti yang menyaksikan, yang mendengar, ya, itu kan para sahabat. Dari sahabat itu kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada tabi'in misalkan. Dari tabi'in kepada siapa? Sampai dibukukan, ditulis dan dibukukan. Gitu. Ya. Jadi ini adalah metode yang sangat ilmiah. Ya, metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal cerita, tidak asal ngomong, ya, tidak asal bunyi, gitu ya. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah SAW adalah teladan untuk kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan beliau Rasulullah SAW adalah teladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala.
Dan di dalam kisah kehidupan Nabi atau sirah nabawiyah itu benar-benar diperlihatkan sosok Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang bisa diteladani. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ridhanya beliau, bagaimana marahnya beliau, ya senangnya beliau, tertawanya beliau. Itu seperti kita sedang menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa itu walaupun kita tidak hadir. Ya, kita menyimaknya melalui riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dan kita bisa meneladaninya. Ya. Jadi setiap sisi kehidupan beliau adalah teladan. Nah, kita kan kalau ditanya misalkan umat Islam, ya mungkin juga sahabat Elsi, kamu cinta nggak dengan Nabi? Pasti akan cinta. Ya tentu kita kemarin bahas ya, setiap orang ya walaupun bilang sama-sama cinta, tentu kadar kecintaan mereka berbeda satu sama lain. Ya yang cinta hanya sekedar mengakui Nabi sebagai nabinya, dengan mereka yang mengetahui kisah-kisah kehidupan Nabi, perjuangan beliau untuk umat, pengorbanan beliau untuk agama Islam ini sampai kepada kita, tentu akan lebih besar cintanya. Ya, mau enggak kalau ditanya lagi, mau enggak kamu mengikuti Rasulullah? Oh mau, gitu ya. Tapi tidak pernah tahu apa aja yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana ibadah beliau. Nah gimana mau meneladaninya? Bagaimana mau mencontohnya? Sementara tidak tahu. Gitu ya. Jadi kalau kita mempelajarinya akan jelas bagi kita apa saja yang akan bisa kita contoh dari kehidupan Nabi. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, ya petunjuk-petunjuknya, sikap-sikapnya. Ya, itu bisa kita ambil. Ya, jadi ini yang keempat ya. Yang kelima, dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita akan mendapatkan ibrah. Ya, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga sebagai modal untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana beliau misalkan berinteraksi dengan keluarganya, dengan istri-istri beliau, dengan anak-anak beliau. Ya, kita karena manusia juga kan di rumah tangga. Ya, kita punya istri atau seorang istri punya suami, ya, punya anak, seorang anak punya orang tua. Gitu ya. Nah, bagaimana Nabi kemudian bersikap kepada mereka? Kita tadaburi, ya, kita ambil faidah dari sana. Ya, kalau kita nggak bisa menyarikan ataupun meraih faidah langsung, ibrah langsung, kita baca penulis buku itu, ini faidahnya dari kejadian ini. Akan lebih mudah untuk kita. Ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW perjuangannya yang luar biasa di dalam berdakwah. Ya, beliau diberikan julukan, ya, diberikan gelar-gelar atau sebutan yang sangat jelek. Beliau sahabat-sahabatnya banyak yang ditangkapin, banyak yang dianiaya, tak sedikit juga yang dibunuh. Ya, bahkan beliau sendiri teraniaya. Tapi apakah beliau menghentikan perjuangan? Tidak. Ya, beliau malah tetap istiqomah. Nah, ini juga memberikan faidah bagi para dai, ya, untuk tidak menyerah dengan tekanan-tekanan yang ada. Ya, terus berjuang sampai Allah Subhanahu wa taala meneguhkannya atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuknya. Ini faedah untuk kita. Masih banyak lagi, apalagi kalau kita membacanya dengan serius. Ya, kita dalami, tadaburi satu persatu. Ini kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Ya. Jadi itu yang kelima, ya. Yang terakhir, dengan mempelajari sirah nabawiyah akan bertambah keimanan kita. Terutama poin ya dari keimanan itu adalah kita akan semakin yakin dengan kebesaran, dengan kebenaran risalah beliau. Bahwa beliau ini adalah benar-benar adalah seorang utusan Allah. Bukan hanya seorang yang cerdas, kemudian dengan kecerdasannya dia bisa memimpin umat, kemudian mengalahkan musuh-musuhnya, bukan. Ya, ini adalah sosok yang memang istimewa, lantas kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menunjukkan intervensi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu beliau adalah benar seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diakui ya oleh orang Islam, oleh kaum muslimin seperti kita tahu bagaimana beliau dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diakui oleh orang-orang yang tidak beriman kepada kenabian, enggak masuk Islam, tapi mereka percaya beliau ini adalah sosok yang ditolong oleh Allah, oleh Tuhan.
Ya, coba kita baca apa yang dikatakan oleh seorang orientalis, ya, seorang pemikir barat namanya Annie Besant. Ya. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya, ya, mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar orang Arab. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka memberikan sebutan seperti itu, Nabi besar orang Arab, gitu. Mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar orang Arab yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup, untuk merasakan sesuatu selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, yang merupakan salah satu utusan agung dari Yang Maha Kuasa. Lihat ya, dia ngakuin ya, ini adalah utusan dari ya Yang Maha Kuasa. Ya. Dan meskipun dalam apa yang akan saya sampaikan kepada Anda terdapat banyak hal yang mungkin telah lumrah diketahui oleh banyak orang, namun setiap kali saya membacanya, saya selalu merasakan kekaguman dan penghormatan baru terhadap guru Arab yang perkasa itu. Jadi yakini keistimewaan itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian juga ada seorang penulis barat ya, yang ketika dia membuat buku 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, namanya Michael Hart ya. Dia mengatakan ketika ditanya kenapa Anda ini menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai ranking 1 orang yang paling berpengaruh di dunia dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama Anda atau bangsa Anda sendiri, orang Barat. Ya. Maka Michael Hart mengatakan, tindakan saya memilih Muhammad sebagai pemuncak daftar tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia mungkin akan mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin akan dipertanyakan oleh orang-orang. Tetapi memang dialah satu-satunya orang yang sangat sukses sepanjang sejarah, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang duniawi. Jelas sekali ya. Jadi beliau adalah sosok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menguatkan risalah kenabian ya, bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun. Nah, inilah keistimewaan ya sirah nabawiyah dibandingkan dengan biografi manusia manapun yang ada di dunia ini. Beliau tetap is the best. Beliau tetap yang terbaik dari sejak Nabi Adam sampai dengan manusia yang mengalami hari kiamat. Ya. Dan biografi itu diakui oleh kaum muslimin ataupun juga oleh melawan-lawannya. Mereka merasakan simpati, kekaguman luar biasa tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harusnya, ya sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat keistimewaan tadi membuat kita harus lebih bersemangat untuk mempelajari kehidupan Nabi kita yang mulia. Orang Barat saja dapat faidah yang banyak, apalagi kita ya yang merupakan pengikut beliau harus lebih bersemangat dan mendapatkan faidah dari kehidupan beliau. Demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on